Nepangkeun Ustad abdi sareng Maya di Kawitan Cisaruni. Kalasan abdi ayeuna nuju ngampu pendidikan di Ciamis, jurusan PGMI atau PGSD. Kalasan ayeuna teh abdi nyonong tugas di mata pelajaran studi tokoh pendidikan kanggo sosialisasi konsultasi ke salah satu tokoh pendidikan anu abdi hoyong kuninga perkawis Kiai Haji Pak Abun ya, Bunyamin Ruhyat gitu. Nah, dulu abdi kantor sapendak sareng anjeunna nanggung di JB perintahnya di Cisaruni. Pasar anjeunna teh lagi belanja teh begitunya. Abdi teh terkesima dengan akhlakna anu luar biasa, akhlakna sopan santun, terus merangkul ke para santri gitu, sehingga abdi tertarik hayang uninya lebih mendalam gitu. Nah, menurut Ustaz apa visi misi ataupun didikan yang beliau sampaikan kepada santri-santri sehingga santri-santri itu sangat dekat, sangat erat, sangat merasa nyaman dengan beliau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya beliau kan adalah paman ya, cukup tua gitu, yang memang bedanya hanya beberapa bulan dengan bapak saya gitu, dan mereka memang satu generasi dan memang dilahirkan yang sama gitu, dan kita juga di momen yang tetanggaan gitu ya. Jadi emang banyak momen yang bisa saya lihat secara mata saya sendiri gitu, bahwa beliau sangat dihormati oleh para santri karena emang beliau terkenal bahwa beliau biasanya kalau orang-orang yang udah punya kedudukan atau punya banyak santri biasanya mereka kan kayak mewakilkan gitu kan. Kalau beliau sangat tidak mau gitu, beliau tuh sangat ingin menyentuh santrinya sendiri dengan tangannya. Jadi ada kedekatan personal yang sangat dalam karena emang segala apapun yang yang ada di Cipasung gitu, ada program apapun, ada pengajian, semuanya itu beliau sendiri yang mengajarkan gitu. Jadi emang dari sana pun ada kedekatan emosional yang sangat dekat gitu. Dari persiapan makan di dapur beliau ikut gitu, saat pengajian ada, saat apapun itu ada beliau gitu. Jadi para santri itu pun sangat erat gitu karena tidak bisa lepas gitu. Pertama itu, yang kedua bahwa beliau sangat mengambilnya nilai yang ada di abah gitu, bapaknya kayak Jerujat pendidikan Cipasung, bahwa santri itu mau banyak mau tidak mau kita harus serius gitu kan, mau itu satu ataupun banyak, karena kan biasanya ada orang-orang yang misalnya dikit jadi kita ya dikit aja gitu kan, nggak effort yang lebih tinggi lagi gitu. Dengan pepatah dan ini juga ada sebuah teori yang harus dicontohkan oleh yang ada di sini gitu, bahwa semua itu santri dan kita pun harus serius walaupun itu santrinya gitu. Dan maka itu dia sangat menghargai, mau banyak aktivitas itu dia sangat menghargai gitu kan seorang santri gitu. Dan kemudian beliau kalau ada apa-apa itu pasti beliau ikut turun tangan. Selain memang di program-program atau kegiatan dia juga kalau ada sebuah kemasan personal di santri pun dia tahu gitu. Jadi saat ada santri yang galau terhadap sesuatu gitu, beliau langsung peka gitu. Jadi ikut membantu gitu, memberikan sebuah saran dan lainnya. Jadi memang ada sebuah, tidak hanya menjadi sebuah guru juga ya, tapi jadi orang tua juga gitu. Dan memang kalau di Cipasung kan emang panggilannya kayak ustadz apapun kan, kalau di pesantren itu banyak seperti itu ya, kayak ada ustadz. Kalau di kita diajarkannya bahwa panggilannya ke almarhum gitu, almarhum itu tuh bapak gitu. Jadi kayak itu tuh kayak kita ada sebuah bahwa ini ikatan yang lebih dalam lagi, kan memang kaitan dengan guru gitu, guru dan murid, santri dan guru, tapi kita juga ada ikatan yang memang seorang anak dan orang tua gitu. Dan itu juga tidak hanya sebagai status saja, tapi juga dari perilaku beliau juga gitu. Jadi sehingga kita pun
dari hati itu menerima hal itu dan tidak hanya sebatas kata-kata saja gitu. Itu ya prinsipnya Ya gitu. betul. Terima kasih Ustaz. Memang beliau tidak memandang berapa banyak santri yang belajar, jadi berapapun tetap diajarkan dan memang kedekatan itu sangat erat dengan para santri gitu ya, sangat rapuh, sangat menyayangi sehingga itu terasa oleh para santri begitu. Namun apa yang lebih ditekankan, yang lebih ditekankan kepada santri oleh almarhum yang lebih mendalam gitu, ajaran seperti misalkan dalam hal ketauhidan atau dalam akhlak atau dalam keagamaan. Kalau menurut saya gitu lengkap sih gitu. Saya lebih lengkap karena emang waktu kita ada sebuah jadi beliau tahu di saat konteks yang apa yang difokuskan itu dia langsung mengajarkan gitu. Jadi tidak hanya ilmu alat, ilmu dari akhlak gitu. Karena kan beliau juga mengampu beberapa pengajian kitab-kitab yang emang beragam gitu temanya gitu kan. Dan emang yang paling ditunggu oleh para santri itu saat bulan puasa, karena itu kan beliau mengajarkan al-hikam gitu. Al-hikam kan salah satu kitab tasawuf yang tinggi gitu kan. Gitu. Dan beliau pun ya sangat memiliki kemampuan dan kedalaman lah gitu. Tidak hanya mengajarkan tapi juga mencontohkan gitu. Dan mungkin sampai yang paling terasa juga gitu, orang yang paling dekat dengan beliau dan saat itu masih merasakan tentang manajerial gitu. Karena kan beliau kan emang saat ada kegiatan dari A sampai Z itu beliau ikut gitu. Jadi nggak hanya tanda kutip memerintahkan santri gitu membuat sebuah kegiatan, tapi ini beliau tuh harus dari beliau sendiri A sampai Z dia saat ada sesuatu pun pasti dia harus tahu gitu kan. Terus nanti kalau emang kurang kurang baik gitu, nanti beliau contohkan gitu kayak gimana cara merapikan ini itu bla bla sampai dia sampai yang terkecil sampai yang terbesar itu ya. Jadi jangan beliau tuh hal-hal yang kecil detail tapi emang itu berpengaruh sekali ke depannya gitu. Jadi mungkin yang paling terasa itu tentang akhlak dan manajerial gitu. Jadi sebelum beliau memerintahkan kepada para santri, tapi beliau dulu yang mencontohkan, misalkan betul. Dalam hal akhlak ataupun dalam hal kegiatan apa gitu, sehingga merasa bangkrut gitu. Dan memang semangatnya luar biasa dalam mendidik para santri gitu, tidak hanya mengajarkan tentang kitab-kitab, tidak hanya mengajarkan tentang tapi juga mempraktekkan dan mencontohkan gitu kepada para santri gitu. Sehingga dengan ajaran tersebut ketika ada contoh dan teladan yang baik dari beliau, maka akan lebih menyerap kepada para santri gitu ya. Itu mungkin yang paling susah ya, karena kebanyakan kalau sekarang kan memang ada sosial media dan lain-lain, jadi kita kan tahu itu bagaimana cara dia di depan sebuah kamera ataupun di depan panggung ya gitu. Tapi kita tahu beliau itu yang di panggung ataupun di dalam video, tapi kita pun tahu dari anak beliau yang selalu tiap pagi itu ke dapur gitu kan, kemudian ke sekolah, kemudian kita melihat beliau secara mata sendiri lah gitu. Ada sebuah bukti tidak hanya di depan mimbar saja gitu. Jadi emang dia coba apa yang memang konkret lah gitu. Jadi sehingga ketika beliau wafat pun banyak keluarga dan banyak para santri yang merasa kehilangan sekali gitu ya. Iya, betul. Bahkan ketika pemakaman pun banyak sekali yang hadir ya. Banyak sekali yang hadir yang didoakan gitu. Alhamdulillah luar biasa jasanya yang memang sangat terkesan oleh banyak masyarakat gitu ya. Salah satunya keluarga dan para santri gitu. Ya. Dan beliau mungkin terkenalnya kalau di sini gitu Bapak Pembangunan gitu, karena emang saat dibilang oleh beliau akibatnya itu banyak banget perkembangan gitu. Dan beliau juga kalau ada sebuah saat di masa-masa beliau itu kegiatan-kegiatan gitu di Pesang itu sangat alhamdulillah gitu, banyak dari Rakernas PBNU gitu kan. Kemudian ada sebuah ada kegiatan
fatwa se-Asia Tenggara gitu. Jadi beliau pun kalau ada tamu-tamu dari manapun sangat menerima gitu, dan saat ada sebuah kegiatan yang positif gitu dan bisa meningkatkan wawasan santri, ilmu pengetahuan santri, beliau terkenalnya kalau emang ada kegiatan gitu dari yang lain itu beliau malah membiayai duluan sebuah kegiatan itu biar bisa berjalan di Cipasung gitu. Gitu. Jadi emang beliau saat ada kegiatan, saat ada tamu-tamu pun beliau ingin di sini gitu kegiatannya, karena emang mungkin untuk selain emang menyebarkan Cipasung juga gitu, dan biar tamu-tamu yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak bisa sharing ke santri yang di sini gitu. Luar biasa sekali dalam perjuangan dalam menegakkan agama dan menegakkan pendidikan, sehingga banyak sekali orang-orang yang mengenal akan kebaikan-kebaikannya yang begitu luas gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah gitu. Namun saya ingin mengetahui dari kapankah beliau terjun ke dalam pendidikan begitu, sejak sekitar tahun berapa gitu? Mungkin saya kalau detailnya awalnya kurang tahu ya, tapi mungkin dari sekitar beliau kan 49 berarti mungkin sekitar 1960 pun udah inilah kita berkiprah di sini gitu. Dan beliau kan kalau di Cipasung memang bawa putra-putra Kiai Jurusiat gitu, pendidikan Cipasung, mengajarkan bahwa mereka harus di dalam pesantren gitu. Kalau di pesantren kan ada beberapa kiai yang emang ingin pesantren di pesantren yang lain lah gitu. Kalau di sini emang yang diajarkannya tuh pesantren anak-anak itu di sini aja gitu, ada langsung diajarkan oleh kiai Jurusiatnya sendiri gitu. Jadi menurut saya mungkin 1960-an lah gitu, 60-an gitu, 60-an gitu. Berkiprah dalam Pendidikan pesantren gitu, dan emang beliau terkenalnya emang orang yang selalu mengikuti kajian Ruhyat gitu. Kemanapun beliau itu tuh pasti ikut lah gitu. Dan kalau yang lain gitu, karena emang beliau kan terkenalnya nggak hanya sebagai tokoh ilmu agama saja gitu kan, ilmu humaniora gitu juga beliau terkenal karena kan dia rektor juga ya gitu, rektor dan seperti di kepala sekolah SMA juga gitu kan. Jadi emang karena pesan kita alhamdulillah mempunyai pendidikan formal yang komplit ya, dari tingkat PAUD sampai kuliahan gitu. Sampai gitu. Ya, ada. Jadi dia pun ikut peran gitu kan, ikut dalam ikut di dalam pendidikan itu juga, jadi nggak hanya dalam pesantren gitu. Jadi emang hubungan personal antara di dalam pesantren dan di sekolah memang terjalin gitu kan. Dan dari konsep formal yang saya tahu itu ya dari 1990-an juga gitu, karena jadi pimpinan itu 2000 awal dan jadi rektor dengan 2000 awal sih. Jadi kalau yang penerapannya belum bisa memastikan saya juga. Terima kasih ya saya insya Allah atas informasinya, dan terima kasih juga sudah menerima saya dengan ya saya sebetulnya saya bukan orang dari sini gitu ya, bukan siapa-siapa gitu, cuman terima kasih atas keterbukaannya begitu, dan alhamdulillah saya sangat berterima saya berkali dengan beliau gitu ya. Karena memang dulu juga walaupun saya bukan orang dari sini, tapi saya pernah bertemu beberapa kali dengan beliau gitu, dan saya sangat mengagumi akan akhlak-akhlaknya, akan kebaikan-kebaikannya, dan para santri itu sangat dekat erat dengan beliau. Terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikannya, dan alhamdulillah saya banyak ilmu dari Ustadz dan dari almarhum gitu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.